Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan salah satu sahabat kita. Nah, dia ini salah satu YouTuber juga sebenarnya, tapi pengalaman spiritualnya banyak banget ya, banyak banget lah. Nah, langsung aja kita langsung panggil Mbak Alia. Halo, dari Halo. Spiritual Journey. Betul banget. Iya. Nah, tuh teman-teman tuh yang suka cerita-cerita horor ya, itu bisa langsung ke Spiritual Journey namanya ya. Spiritual Journey itu banyak tuh cerita horor, cerita spiritual orang gitu ya. Iya. Di situ menguak perjalanan spiritual para spiritualis. Yes. Wah, seru. Mbak, kita langsung aja nih ya. Boleh. Itu udah oke? Udah oke. Udah. Kalau lagi gini dia nyangkut. Iya, nyangkut. Oh ya, jadi jangan dulu. Iya, nggak boleh begini, langsung begini aja. Iya. Nah, jadi tadi kan sebelum kita on cam nih, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya tentang pengalaman salah satu pengalaman spiritual Mbak Alia lah, gitu kan. Kalau misalnya mau cerita semua kan banyak ya. Kita ambil salah satu aja Iya. yang seru nih, Iya. yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Tadi katanya pengalaman spiritual Mbak Alia saat pergi ke Gunung Salak. Lebih tepatnya Nah. sih Arca Domas. Arca Domas namanya. Jadi guys, saya sendiri sebenarnya saya belum pernah Gunung Salak gitu. Cuman saya tertarik dengan Gunung Salak karena banyak sekali waktu itu ada Indah Khalifah, kemarin Bunda Feni juga cerita, lalu Habib Syami Alatas juga cerita dan Mbak Alia juga cerita ya. Jadi kita tertarik banget sama Gunung Salak. Nah, ini ada salah satu cerita spiritual yang wah udah ini pokoknya serem deh pokoknya. Ini lumayan serem nih, ya kan? Langsung dari Mbak Alia. Ini gimana ceritanya waktu itu ke Gunung Salak itu? Ceritanya waktu itu pas bulan puasa kemarin nih. Pas bulan puasa kemarin, gue lagi masih di rumah sih Ki Sukma ya. Gue lagi di rumah seminggu sebelum Lebaran deh. Gue lagi di rumah, lagi di kamar sama anak-anak, lagi tiduran. Gue inget banget itu azan Isya, ya, azan Isya. Gue sih ngerasa gue gak ketiduran ya, gitu. Gue masih dengar suara azan kok, gitu. Tapi gue diliatin 3 sosok, gitu ya. Bukan 3 sosok, 3 gambaran, 3 gambaran berbeda. Tapi kalau pas sekarang sih gue udah tahu itu satu sosok yang sama, tapi 3 layer. 3 angle berbeda itu. Iya, ya, 3 layer. 3 angle. Karena makhluk kayak gitu kan bentukannya bisa berbeda-beda ya. 3 layer. Layer ke-1, layer kedua, layer ketiga. Pas di layer ketiga itu ada tulisan nama. Nama, hurufnya gede semua. Terus ada tulisannya lagi, karena itu perempuan ya. Terus ada tulisan lagi binti. Bintinya kecil. Terus tulisannya besar lagi yang belakang, binti Ratu Pantai Selatan. Gitu. Jadi namanya besar, bintinya kecil, terusnya besar lagi. Kaget dong gue, langsung apaan ini gitu kan. Apaan ini ya?
Udah gue duduk aja mikir tuh Kisuman, gue mikir apaan ini, siapa ini. Udah gue pindah deh dari kamar, gue ke studio, gue buka laptop, gue mau search, coba nyari tahu tuh namanya siapa, si nama itu tuh siapa gitu kan. Gue searching di Google segala macem, nggak keluar. Yang gue cari itu nggak ada. Gitu. Ya udah, gue tutup lagi laptop, gue duduk, gue mikir aja. Gue nyamperin laki gue, lagi ngapain Pi? Lagi ngedit gitu. Dia lagi ngedit buat video mau tayang gitu. Ada salah satu narasumber deh lagi ngedit. Terus dia bilang, ini orang seru banget ya gitu. Iya seru. Kita main ke tempatnya dia yuk gitu. Ayo gitu. WhatsApp lah nih orang. Ada di basecamp gak bro? Ada. Main ya? Yaudah sok sini. Dia bilang. Jalanlah kita. Dia selesaiin dia tuh ngeditnya. Udah males gue gitu. Jalanlah kita. Kita jalan. Baru sampai tempatnya. Belum duduk gue gitu. Baru mau duduk. Dia teriak. Besok lusa Arcedomas yuk. Gitu. Hah? Arcedomas? Ngapain? Gitu kan. Udah gue gak ngejawabin iya, gue gak jawabin enggak. Dan kita udah ganti pembahasan juga nih gitu. Udah gak ngomongin itu. Udah ngobrol. Pas di tengah pembicaraan. Terus ya. Wah, lu ngajakin ke Arcedomas. Ada yang mau lu kerjain ya? Gitu. Laki gue ngomong gitu ke dia. Iya, gue lagi ada mau nge-blessing, dia bilang. Oh, nge-blessingnya namanya ini ya? Gitu. Iya, kata gitu. Oke. Yaudah. Di saat itu kita nggak ngebahas iya apa enggak. Yaudah ntar gue kabarin. Yaudah kita ngobrol lah, kesana kesini ngobrol deh. Udah, balik ngobrol sama laki gue dong, berdua. Kok tiba-tiba dia ngajakin ya gitu. Tadi sebelum gue ke situ nama ini dateng gitu. Emang disuruh sana kali lu gitu. Masa sih ngapain gitu. Ya ntar kali lah gitu. Kita lihat aja nih. Terus juga bulan puasa. Terus gue mikir kalau gue berangkat itu lusa, kita nginep, pulangnya takbiran. Udah mepet banget mau lebaran dong gitu. Wah PR banget deh gitu. Kita mau lebaran pasti kan sibuk. Yang lihat ntar deh kalau emangnya harus berangkat ya gue berangkat, tapi kalau emang enggak ya kita pending aja dulu. Masalahnya juga dari sebelum tahun baru gue juga pernah ada undangan kayak gitu tuh, undangan gaib. Gue lagi di cafe shop, abis ngobrol sama orangnya balik, gue lagi ngobrol berdua laki gue, ada juga yang ngomong kesini cu, tapi suaranya laki-laki. Kemana? Gunung Salak. Hah? Gunung Salak? Ngapain ke Gunung Salak? Gitu kan. Kesini ya. Dia ngasih tempat tuh. Gitu. Kesini ya. Dia puncak, tapi nggak di puncaknya sih. Agak turun dikit gitu. Di sini ya tempatnya gitu. Itu sebelum tahun baru. Gitu. Sampai detik kemarin gue belum singgah-singgah tuh ke Gunung Salak. Gitu kan. Ya udah, gue mikirnya kalau memang harus gue diharuskan ke ngincekin sana, ya dipermudah aja jalannya, ya dong. Ya udah, sampai waktunya gue mau berangkat, malam ngechat nih ke temen gue itu, bro, besok jadi, tapi kayaknya gue nggak bisa berdua deh, gue cuma bisa sendiri, gitu. Gimana, enak nggak ya, gitu. Karena kan mereka laki semua, gue cewek. Gitu. Terus, gimana enak gak ya? Gak dibales gitu kan, gak dibales. Gue bilang sama laki gue, yaudah deh gue mau tidur aja, udah malam. Ntar kalau emang gimana kabarin aja. Gue tidur. Kata WhatsAppan sama laki gue kan, akhirnya memutuskan ya udah jalan aja kan, nggak apa-apa gitu. Gue dibangunin anak gue jam 7:30 pagi. Mami bangun. Aku disuruh bangunin mami 7:30 sama papi gitu. Suruh bangunin gue. Ada apaan nih? Kata papi, mami kalau mau pergi gak usah bangunin papi ya, papi baru tidur gitu kan. Laki gue ngurusin anak-anak sahur deh gitu kan. Ya udah, gue bangun, gue baca handphone. Ternyata emang udah chatan sama temen gue itu.
udah janjian untuk gue pergi sendiri, laki gue nggak ikut. Oh yaudah, gue bebenah rumah dulu segala macem. Pas jam 8:10 dia ngabarin, Kak, gue udah di kereta ya, kita ketemuan di stasiun Bogor. Oh dia udah ada kereta, yaudah gue mandi dong langsung. Gue mandi segala macem, gue jalan jam 9. Sampai sana sekitar jam 10 ya, sejaman kalau dari rumah gue kan, itu nggak jauh, mau naik kereta. Dia juga baru sampai ternyata, karena kan dia rumahnya lebih jauh. Ya udah, sampai di sana kita masih pagi, kita ke BTM dulu, sarapan segala macem. Nah pas di BTM gue cerita sama dia, ini gue bela-belain nih jalan gitu, karena gue cuma pengen tahu kenapa dia datang waktu itu kita ngomonginnya mimpi aja ya gitu. Kenapa dia datang di mimpi gue gitu. Dia datang, dia ngasih sosokannya, ngasih layer 1, layer 2, layer 3 gitu. Terus pas dilalanya abis ngeliat itu, gue langsung dipertemukan sama lo gitu, keinget lo, ketemu sama lo, terus sampai ketemu lo langsung diajak sini gitu, Arca Domas. Ya kita cari tahu aja Kak nanti di sana lo. Ya itu sih yang gue mau cari tahu, tujuannya untuk apa. Ya udah kelar makan segala macem, kita pesen Grab deh. Kita pesen Grab, jalanlah pakai Grab sampai di sana. Ke tempat kuncen dulu, karena si temen gue ini dekat sama kuncen di situ. Mantan kuncen yang lama sih ya, kalau kuncen yang sekarang ini kan udah belum apa ya, kayak dia cuma penjaga sih gitu, karena kan sekarang udah jadi cagar budaya ya, taman wisata, jadi dibayar pemerintah, jadi cuma buat gitu doang, belum jadi kalau kayak dulu kan masih juru kunci, dia buat spiritualnya lebih ngerti. Kita ke kuncennya dulu Kak, ke rumah kuncennya, minta diantar lah, gak diantar. Sampai sana ada kuncen yang baru yang digaji pemerintah. Ya udah, naik, pas di depan bakar hio dulu deh tuh, berdoa dulu, bakar hio segala macam. Si kuncennya mau ngebuka gerbang dulu katanya kan. Ya udah. Kalau kata orang-orang di sana atau yang pernah melihat atau yang mungkin bisa melihat gitu, di depan pintu masuk itu atau di pintu masuk itu gitu, pintu masuk awal gaib itu, di situ ada penjaganya, sosokannya naga. Ya, dia ngebuka pintu, minta izin, barulah kita masuk. Pintu gaibnya di sini, pintu realnya di sini, itu buat naik, jaraknya lumayan kan deket. Udah selesai berdoa di sini, kita jalan dikit, itu mulai naik. Itu kayak ada gapura asli ya, gapura asli gitu, buat ada tulisan selamat datang bla bla bla. Udah naik ke atas, udah naik cepet naik sampai di saung. Kita taruh barang dong, kita taruh barang. Yuk kita taruh barang di sini. Abis itu kita naik lagi ke atas karena teman gue ini penasaran sama namanya batu ukir apa batu deh gitu, pokoknya kesukaan. Naik ke atas, di atas itu ada batu perahu, tapi itu udah belah ya, sama batu burung. Kalau kata kuncennya itu burung Raja Wali. Kuncennya itu nemuin patung itu pas dia lagi di saung kan di bawah ya. Dia lagi nemuin batu itu, dia lagi di saung. Sosokan burung yang datang. Burung Raja Wali itu yang datang? Yes, sosokan burungnya itu yang datang. Asli? Burung asli atau gaib? Gaib. Oh oke. Sosokan burungnya itu yang datang dan ngasih tahu ada di situ itunya. Nah, ya udah dia akhirnya dia tuh yang bikin trek buat sampai ke batu burung itu gitu. Kan gue tanya dong sama kuncennya. Ya, abisnya dia datang ngasih tahu di sini gitu. Oh ya, kasih lihat sih ini batunya, ini batu burung, atas ini batu perahu gitu. Ini tapi udah belah. Kalau batu burungnya itu kalau kita liatin gini itu kelihatan Kisuk mah garisan kayak sayap. Nah, jadi kalau di foto harus di zoom gitu. Itu ada garisan sayap mereka. Nah, terus kata kuncinya juga di patung itu ada ukiran sastra kuno
gitu. Tapi itu kalau mau lihat harus pakai kaca pembesar dan harus dibersihin dulu. Kan kalau ngebersihin batu itu ada cairannya ya. Ya dibersihin dulu pakai cairan itu, terus baru bisa dipakai kaca pembesar. Kalau mau begitu, mendingan sama orang yang memang bisa baca ya. Karena kalau udah dibersihin kan lumayan. Karena cairan itu mahal dia bilang untuk ngebersihin batu itu. Nah kalau emang ada temennya mau baca, sok. Gitu. Oh iya nanti deh next kapan-kapan. Ya udah kita lagi mau foto nih. Woi fotoin dong gitu. Jalan turun ke bawah gitu mau fotoin. Tiba-tiba di belakang dia tuh yang lagi moto ada pohon bambu gede banget. Buat gua gini aja nggak itu kali ya. Gede banget pohon bambunya. Tiba-tiba satu batangnya roboh. Pung roboh. Apaan tuh? Gitu. Kita tahu pohon bambu. Nggak ada angin, nggak ada orang kita cuma di sini doang. Itu kan jauh di belakang kita. Tiba-tiba tumbang aja gitu. Tumbang. Ya? Iya. Orang pertama, kalau emang dia godek kan udah kelihatan ya, iya, miring satu. Nah, ini enggak. Tiba-tiba bang gitu. Waduh. Udah suruh pergi kali ini, udah kesorean. Ya udah. Seharusnya katanya kita kalau ke sana itu awal itu memang harus ke keraton dulu. Di Arca Domas itu ada namanya keraton, itu dipagerin gitu, harus ke situ dulu, harus suwun gitu ibaratnya, baru naik lagi ke atas. Tapi karena temen gue ini udah berapa kali kesana, ibaratnya udah hatam deh, udah CS gitu. Ntar aja kesananya, gue niat kesananya malam gitu. Jadi nggak apa-apa ya, pas kita lewatin kan juga izin gitu. Ntar ya ke situnya, kita mau jalan ke situ dulu gitu. Oh, ya udah turun segala macam sampai kita turun ke bawah itu hampir mau maghrib. Ya udah, pas kita turun ke saung rame tuh, ada kuncen, ada yang pada bersih itu kan. Mereka izin balik ya, gue mau buka puasa sekalian pulang. Hah? Pada pulang? Iya pulang. Di sini kuncen semua tuh nggak ada yang nginep. Gitu. Waduh, kita berlimaan doang nih, gitu kan. Gedir juga, gue nggak pernah naik gunung nginep gitu kan. Iya, nih nggak apa-apa. Oke, iya nggak apa-apa. Gue meyakinkan diri gue, iya nggak apa-apa. Ya udah, mereka udah pada pulang, udah sepi nih, tinggal kita doang. Ya udah, dikasih tahu Kak, nanti sebelum kita masuk ke keraton, kita harus bersih dulu ya, harus mandi. Oh oke. Gue masih mikirnya oke, nggak kenapa-napa, rame-rame. Masih mikirnya gue tuh rame-rame gitu. Walaupun mandinya satu pancuran sendiri, yang lain nunggu gitu kan. Iya nggak apa-apa. Lah pas waktunya mandi, jam 7:30 deh. Atau sendiri, suruh sendiri. Hah? Sendiri? Gue udah memutuskan tuh kayak, gue nggak mau mandi, gue takut sendirian gitu. Tapi dia bilang kalau nggak mandi nggak boleh masuk situ. Diwajibkan kalau masuk keraton itu kita harus mandi dulu, kita harus bersih. Terus gue pikir lagi, sayang, gue udah nyampe sini ya. Ya udah, gue harus berani. Gue minta temenin gue ya. Iya Kak, gue temenin, tapi sampai lo kelar berdoa aja. Lo mandi gue tinggal ya. Oke, tapi jangan jauh-jauh ya. Kita ada deal nih, jangan jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Ya udah. Gue udah kasih tahu, Kak, nanti di situ ada dupa, ada bunga. Nah, memang sebelum kita naik udah pada beli bunga segala macam ya. Di situ ada dupa, ada bunga. Kita turun, lo bakar dulu hio, lo tancep. Di situ ada kok bekasan gua, tancepannya lo tancep lagi di situ. Di situ lo tabur bunganya, kelihatan kok lo naburnya kemana gitu. Lo tabur bunganya, habis itu lo niat mandinya, lo mandi deh. Ini kan dingin banget ya Kak, kalau lo nggak kuat, asal basah aja, dia bilang. Sur gitu loh, kan tuh airnya gede, dia bilang sur gitu. Pokoknya dari kepala sampai kaki lo harus basah. Oke. Masa sebelumnya temen gue mandi, benar-benar mandi, bawa sampo sama sabun, gitu. Lo kalau nggak kuat mandi, lo asal basah aja. Oke, gue bilang. Ya udah. Oke, udah kelar bakar hio, gue tancap, gue ambil bunganya, kan udah siapin bunganya, gue ambil bunganya, gue buang bunganya gitu kan, gue sebar-sebar. Tuh selingkaran kita tuh ya, itu macam-macam sosokan deh.
ada yang hitam gede ya, wajar lah di gunung. Udah tuh pohon bambu semua kan. Terus itu kan modelnya kayak kali kecil ya. Ini bawah kita tuh kali kecil. Nah ini mata airnya kan gitu. Nah kalau kita mau mandi kita kan berbalik begini, mata airnya di belakang kan pas-pas gitu. Tuh di kali-kali tuh juga banyak sosokan dia tuh. Ada satu yang mata wah beda sendiri tuh gitu. Itu sosokannya nenek-nenek. Gitu. Dan sosokan itu gue juga lihat di mimpi. Sosokannya nenek-nenek. Ya udah. Pas gue mau wudu, kan si temen gue ini nggak ngasih tahu untuk wudu, ya kan dia cuma nyuruhnya mandi. Gue baru mau basahin, begini nih, mau basahin kepala. Kayak ada yang ngasih tahu wudu dulu ya. Gitu. Oh iya, gue wudu deh, akhirnya gue wudu. Habis kelar wudu baru gue basahin kepala. Alhamdulillah tuh masih ada yang ngingetin kan. Udah segala macam, gue udah kelar mandi. Udah deh tuh, udah makin rame. Udah gak enak banget, apa kayak rame gimana sih? Sukma. Udah, yang penting gue udah basah semua deh gitu. Gue cepet-cepet mau naik, gue teriak-teriak, wah gitu, gue panggilin nama temen gue, nggak kagak ada. Pas gue naik ke atas ke saung, ternyata dia saung dia, ditinggalin gue, gue sampai saung gue marah-marah beneran. Wah lu gila lu ya, lu ditinggalin, lu lagi ya lu kak, lu pakai takut. Ya Allah gue ditinggalin beneran, yaudah, udah sampai saung, temen gue ngeliat gue gemeteran dinginan kan. Ya lo kedinginan, ganti baju, gue takut gue hipo kan. Ganti baju, udah ganti baju segala macam, udah mulai enakan tuh, udah nggak. Baru kelar ganti baju, duduk, lagi kayak putihan nih kaki, gitu. Hujan gede banget, hujan, alhamdulillah hujan, berkah gitu. Ya, alhamdulillah kalau berkah. Yaudah, yang dua lagi mandi, kita kan berlima, yang dua lagi mandi. Yaudah, udah kelar pada mandi. Kita ngobrol-ngobrol dong sambil makan. Kita cuma bawa roti tawar plus susu. Jadi makan roti tawar pakai susu. Udah. Di saat itu kita pada belum nggak lapar ya, gitu biasa aja. Makan. Itu selingkaran kita tuh rame banget, rame. Orang ada salah satu temen bilang, gue udah berapa kali kesini, tapi kali ini super rame. Rame banget di sini gitu. Kemarin gue waktu tuh kesini berapa kali kesini nggak pernah serame ini gitu. Kayaknya kita tuh ditontonin banget. Ya udah nggak apa-apa selagi nggak ganggu ya, nggak ngedeket, nggak ganggu. Ya udah kita asik aja ngobrol gitu. Terus kan di saung sebelah sana ada bekasan mangkok bekas kita makan. Ada 2 mangkok, 2 sendok kan. Mangkoknya bunyi. Kayak tukang bakso, ting gitu. Nah, lihat dong, karena jaraknya lumayan Ki dari kayak sini sana. Ada sekitar semeter 2 meter lah ya. Ada banget. Ting. Ada tikus kali, ada bikin tikus. Tapi dipikir-pikir kita di hutan malah ada tikus sih. Iya juga sih, iya. Takut dong sama ular. Iya kali aja ular, tapi kan ular masa kalau ada ular ada bunyinya dong. Masa dia ting kalau bunyi ular ya? Enggak, maksudnya enggak dong. Iya. Gitu. Udahlah biarin aja. Udah kita ngobrol lagi segala macam. Lalu bunyi lagi. Karena mangkoknya 2 kali ya. Tadi mangkok yang 1, sekarang mangkok yang 1 kali. Ting. Lah bunyi lagi. Kita tengok lagi. Nggak ada. Ya udah. Udahlah biarin aja. Kita juga nggak ada niat buat ngerapihin tuh mangkok. Biarin aja. Ya udah kita duduk lagi, kita ngobrol lagi. Gak lama ada kayak suara motor gitu lewat. Motor dari mana gitu. Ya udah biarin aja lah. Kalau emang itu motor, orang juga nyampe ke atas kan gitu. Ada lampu, sampai disenterin kok sama temen gue dicek. Masa tuh suara motor berhenti kayak di tengah-tengah hutan gitu ya kan. Tiap berhentinya pasti di situ gitu. Kita set. Udah biarin aja, cuekin aja. Oh, udah belum naik, kalau udah naik baru kita sapa gitu. Udah cuek aja. Siapa tahu bener Gojek katanya. Kita semua lucu Gojek. Iya Gojek. Udah sambil nunggu waktu biasa kan ngobrol ngalur ngidul ngobrol. Anak sinyal nggak ada, kan nggak ada bisa main handphone. Gitu. Ya udah
Kalau yang selihatan gue di situ, gak jauh dari tempat kita duduk, itu ada gapura. Jadi kita ngomonginnya gaib ya. Ada gapura. Gapuranya itu dari emas. Gapura. Terus di atas gapuranya itu ada ukiran-ukiran gitu lah. Gitu. Ukiran ada ukiran, ada tulisan gitu. Mungkin kalau gue ngerti bisa baca, mungkin gue tahu tuh bacaannya apa. Cepet sekali gue ngeliat, terusnya nggak hilang. Pas ngeliat lagi gue terusin, itu bener gapura gitu, gue nggak salah lihat. Tapi udah udah. Terus anak-anak nanya, apa aja yang lu lihat? Enggak, nggak ada apa-apa. Yang lu lihat apa? Enggak, rame doang dong liatnya. Oh yaudah, berarti kan mereka ngeliatnya hanya sebatas rame. Ya udah, gitu. Iya rame. Kalau ngomong rame gitu. Tapi jangan ngeliat gapuranya ya itu juga diem aja. Ya udah, kita nunggu waktu untuk masuk ke keraton karena kita janjiannya tuh masuk keraton jam 11 malam. Udah. Nah, si teman gue ngomong, nanti pas di keraton kalau gue kelamaan kalian mau duluan aja kalau kalian udah kelar berdoa. Ya. Jam 11 nih. Jam 11 sudah, yuk cus. Udah siap-siap. Kita jalan lah ke keraton. Dari tempat saung kita ke keraton gak jauh jaraknya. Udah jalan ke keraton, buka pagar masuk. Baru masuk pagar itu ada batu segini, bakar hio di situ satu, ngelangkah 1, 2, 3 langkah lah. Ada batu lagi, bakar hio lagi di situ satu, berarti kan 1, 2. Ada 2 tempat tuh bakar hio tuh. Iya. Ya. Nah, abis itu baru ke situs itu gitu kan, ke batu-batu yang banyak, batu-batu yang banyak. Kita mau ke batu itu, kan gue pakai sepatu, buka sepatu, harus nyeker. Udah, pada buka sendal, gue buka sepatu, ya udah. Mereka lagi siap-siap nih, temen gue siap-siap, bakar gaharu ujung, setiap sudut bakar, terusnya naro bunga, naro sajen mereka, ya, ada bawa something, mereka bawa sajen, nah, naro sajen mereka segala macam. Habis itu mereka juga naro barang-barang yang mereka mau blessing, ya, banyak gitu. Karena rata-rata dari mereka punya barang masing-masing untuk yang di blessing gitu ya. Ada yang untuk di blessing, ada yang untuk di recharge gitu. Set banyak amat di barang-barangnya gitu. Taruh semua, dikumpulin. Ada yang ngebakar cerutu ya. Ya cerutu kan yang rokok gede banget, ya, coklat. Cerutu, ya betul, mahal itu. Iya, ada 2, beli 2, dibakar, taruh dong satu-satu. Ya udah kelar gitu. Udah. Mulai nih kita pada megang hio masing-masing. Kita berlima, masing-masing 7. Udah disiapin, dibakarin, kasihin nih. Udah berdoa ya gitu. Berdoa, kalau di sini berdoanya untuk ini gitu. Oke. Ya udah. Kita berdoa, udah kelar berdoa. Gua taruh deh tuh hionya. Sep, karena kan rata tuh naruh gitu, ada nyari sela-sela tanah. Kan tuh batu kan, nggak bisa dicolok ke batu, cari sela-sela tanah, cocolin itu ke tanah. Dan gue berjajar berempat, satu di belakang. Ya udah. Nah, mereka tangannya pada ke batu itu. Gue ngikut dong, ya namanya juga gue pemula ya kan. Gue ngikut, taruh tangan gue juga. Ya sambil mulai berdoa. Terus kayak ada yang tangan gue disuruh turun aja, nggak perlu ikut di situ gitu. Terus turunin aja tangannya. Terus gue pikir, iya juga ya bener, ngapain gue ikutan di situ loh. Mereka kan beda ini, gue kan situ cuma pengen main gitu kan. Ya gue turunin tangan gue, kata temen yang sebelah gue habis nurunin tangan, gue tuh jatuh ke kiri. Tapi gue ngerasanya enggak ada, gue nggak ada jatuh. Kalau jatuh gue ngerapin badan segala macem dong. Nah, abis gitu, udah nih, mereka udah pada berdoa semua. Itu yang diketawain kuntilanak mah udah biasa ya. Dari sebelah sana, belakang segala macem. Ya itu kuntilanak kepo-kepo amat ya kan. Caper. Iya gitu. Tapi memang sih jarak mereka jauh. Ada yang bikin gua kaget, sempet ngintip gitu ya. Itu ada yang melukin
barang-barang yang mau di blessing yang itu dipelukin gini tuh, sosoknya gede, hitam gitu, dipelukin. Aku astagfirullah aja kaget gitu kan, gue merem lagi aja. Nah terus batu depan, ada lagi batu belakang. Nah batu belakang itu kalau panggilan temen gue emaknya dia dah gitu. Emaknya dia maksudnya. Dia manggilnya emak gitu. Tapi di belakang emak ada sosok yang datang. Berkereta, pakai kereta tinggi ya, pakai kereta mahkota, terus pakai inian kuping, inian tangannya juga, wah itu keretanya juga listnya emas semuanya. Terus ini kayak buat belakang tuh apa, jubah kali ya, atau kita panggilnya jubah ya, panggilnya jubahnya tuh sampai ke bawah menggundai gitu. Dia cuma senyum, terus yang kayak ini aku nih gitu, yang kemarin ada yang datang, ini aku. Gue cuman, tapi sebelum dia datang itu kan suasana di situ kan gelap banget ya, 11:30 malam. Iya, bisa bayangin dong di hutan 11:30 malam ya, nggak ada pencahayaan, nggak ada penerangan sama sekali. Orang kita jalan aja pakai senter kok pertamanya, nyalahin pas naruh-naruh juga pakai senter. Tapi pas dia datang itu kayak ada yang kebuka gitu loh. Jadi tuh cahaya bulan tuh tembus gitu loh ke bawah. Orang gue ngerasanya terang banget gitu Sukma. Gue tuh kok lumayan penakut ya sama gelap. Terang. Orang gue, selihatan gue aja bisa ngelihat pohon yang ada di sana. Gue juga bisa ngeliat pohon yang di belakangnya lagi gitu. Berarti terang dong. Terang bulan berarti ya maksudnya. Iya kan? Tapi enggak. Tapi enggak, itu kan habis hujan. Habis hujan gede banget. Terus dia datang, abis terang itu dia datang, dia senyum, sudah ngasih tahu ini aku. Sama sosokannya sama yang datang di mimpi, sama dia ngasih tahu sesuatu hal yang belum bisa gue buka. Ya udah, habis gitu dia izin pamit pulang. Udah, gue juga udah selesai doa. Si teman gue bilang, teman gue bilang, kalau udah selesai kalian udah, gue ditinggalin aja gitu. Dia sambil mau bakar dupa lagi gitu kan, naruh minyak lagi. Dia nyalain senter. Gue tepok, lu ngapain nyalain senter? Orang terang banget tuh, pintunya dibuka, orang terang banget. Gue tepok, coba lu lihat, lah iya terang, matiin senternya aja. Dia akhirnya dia bakar tuh udah gak pakai senter, orang terang gitu. Udah, karena gue bilang kayak gitu, terus tambahin pakai apple gin deh gitu. Bawa juga tuh apple gin, tuang juga, makin ngambreng deh tuh asap kan. Wah ke mata, buset deh ini apaan, asap semua. Udah gue agak mundur aja. Ya udah, kan mereka lagi nge-blessing ya, jadi biarin aja. Ya udah, kelar gitu. Mereka juga masih ada yang dikerjain, gue cuma ngeliatin aja. Ya udah, abis kelar si sosok ibu yang datang, kita udah pada lemes, lapar. Orang itu bunyi perut, semua bunyi perutnya. Konser ya? Konser klutuk lihat-lihatan perut siapa tuh gitu kan. Udah cabut yuk ke saung gitu kan, kita makan roti lagi gitu. Balik nih ke saung. Di saung juga banyak, gue ditanya, lu lihat apa aja kak segala macam. Enggak, biasa aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Udah ngobrol di saung gitu. Terus ya mereka cerita, kalau kita tidak ditunggu, atau kita bukan emang ganti atau bukan tamunya mereka, banyak monyet di situ katanya. Gue juga nggak tahu ya kan, di situ kan pas gue datang nggak ada monyet gitu. Banyak monyet di sini kak gitu kan, biasa kalau nyuriin makanan gitu. Masa sih? Iya, ada monyet yang waktu itu gue kesini monyetnya gede banget, ada tuh sedia tuh gede ya, ke saya kecilan lagi dikit. Gede dong itu mah. Gede. Iya itu mah. Tuh dia berdiri di tangga situ kak,
Terus udah juga ya gue ngebayangin kalau dia datang gimana ya gitu. Monyet tuh nggak bisa lihat perempuan kan? Iya. Iya kan? Genit. Iya gitu. Aduh gimana tuh kalau ada monyet gitu kan? Tapi alhamdulillah sampai pagi gue nggak ada apa-apa. Nggak ada tuh monyet yang datang maksudnya. Yaudah mereka berdua mau ke, abis dari situ mereka mau ke Sendang. Bukan Sendang, Taman Widori apa taman apa gitu lupa gue namanya. Gue mau ke taman ini malam ya, mau ikut nggak? Nggak, gue mau di sini aja di saung aja. Karena kan gue niat ke situ cuma pengen tahu yang sosokan itu aja. Nah sosokan itu kan udah datang gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang perlu gue cari tahu. Gitu. Tapi pas sore gue ngelewatin taman itu, ada yang kayak mampir ke sini. Ambil air di sini, basuh mukanya gitu. Kayak ada yang ngasih tahu gitu loh gitu. Ternyata pas gue nanya-nanya juga di situ, di taman itu juga ada batu kursi. Tuh di situ situs memang ya gitu. Next day ntar gue kesana. Ya udah mereka malam pada kesana, gue di saung mau coba tidur. Gue udah pakai kaos kaki, tas udah dinginnya minta ampun kan segala macam, nggak bisa tidur. Gue nggak ada, akhirnya gue nggak tidur berdua. Pas di sana habis kita dari keraton, suasananya lebih enak. Nggak seramai yang tadi kita sebelum ke keraton ya. Gitu. Pas kita dari keraton, suasananya lebih enak. Lebih apa namanya ya? Lebih kayak apa sih? Tenang gitu suasana. Tenang. Hawanya beda aja deh gitu. Gue susah ngejelasinnya gitu. Hawanya lebih enak banget. Ya udah. Makanya tuh gue memutusin untuk tidur, ternyata nggak bisa karena cukup dingin. Tapi yang gue bingung juga, pulang dari keraton itu ada lumayan setengah jam atau sejam, gue nggak ada rasa kedinginan sama sekali. Makanya tuh gue memutusin untuk tidur kan. Pas lagi ketiduran, gue bangun karena dingin, dan habis itu nggak bisa tidur lagi. Kayak ada yang meluk gitu loh, jadi enak anget. Gue bisa tidur setengah jaman lah, lumayan. Habis itu udah nggak bisa tidur lagi. Gue tanya sama mereka, lu pada ngeliat apa yang dirasain? Atau mereka juga biasa-biasa aja gitu. Gue udah berapa kali kesini dan semua nggak biasa aja gitu. Ya udah, sampai ketemu subuh segala macam, so far nggak ada masalah. Yang tidur sama tidur. Pagi sempat ngeliat monyet, tapi di atas, nggak ada yang turun ke bawah. Sampai gue pulang tuh monyetnya ada di atas. Itu tuh monyetnya tuh. Iya itu gak bener monyet. Mudah-mudahan nggak turun malah menjauh, lompat dari pohon ke pohon. Dan sampai kita pulang kan nggak ketemu kuncinya nggak ada balik lagi. Balik sendiri jadi udah kita turun berlima-limaan aja, nggak ada. Enak juga sih gitu ya, nggak rame gitu ya, jadi lebih fokus gitu. Tapi sih setelah pulang dari situ, gue turun, kita pesen Grab di bawah, kita langsung pulang ke stasiun. Pas gue lagi di kereta, gue mau tidur enak dong tidur di kereta, lebih dingin gitu. Iya. Blus tidur, baru ngejemin mata, gue jadi ngerasa lebih apa ya Kisukma ya, lebih peka kali ya, atau lebih kebuka. Ya, mungkin lebih sensitif ya, lebih kepeka mungkin. Gitu. Semakin pulang dari situ, mau tidur tuh, pas merem tuh banyak hal yang kelihatan. Banyak yang dilihat. Iya. Oke. Bukan sosok ya. Gitu. Banyak hal yang kelihatan. Gitu. Terus sempat melek lagi, gue mau tidur. Gitu. Gue mau tidur. Gue sampai rumah banyak yang gue kerjain. Gitu. Nah, gebatin, baca doa, tidur. Udah. Selang itu pulang ke rumah segala macam, bahkan nggak tidur lagi. Pas besokannya makin kesini, gue berasa kayak mulut tuh kayak ada yang ngunci. Maksudnya ada yang ngunci gimana maksudnya? Dia misalnya udah mau kelepasan nih, ngomong apa kelepasan, tiba-tiba selep. Ada yang ngerem gitu, ada yang ngerem ya. Mulut tuh mulut tuh kayak ada yang ngunci. Gitu. Bisa kalau lagi mau marah nih gitu, di hati udah mau marah banget kayak misalnya, gitu. Tapi nggak bisa keluar dari mulut. Ada yang ngerem intinya.
mau cerita sesuatu lah atau mau ngomong sesuatu lah, ya gitu deh. Mulai pulang dari situ, ya udah pulang dari. Gue sih yang gue dapat esensi yang gue dapat dari situ mungkin, gue harus lebih memilih-milih mana yang harus diceritakan, mana yang tidak, karena kan kita nggak tahu nanti persepsi orang menilainya seperti apa. Betul. Itu sih yang dapat dari situ ya. Banyak ngajarin deh. Nah, terus dari tadi cerita itu saya kebayang-bayang soal Pantai Selatan. Okay. Emang ada hubungannya Gunung Salak sama Pantai Selatan? Kalau kita ngomongin hubungannya sih kayaknya ada ya. Gitu. Kayaknya ada ya. Masalahnya juga waktu itu juga gue pernah podcast gitu sama narasumber. Dia juga pernah naik di Gunung Salak ya. Tapi beda jalur nih. Dia lewat jalur apa ya waktu itu gitu. Dia pas lagi madep ke belakang gitu, dia nengok ke belakang, itu kayaknya dia bilang ada gapura, ada pintu gitu, ada pintu gapura, tapi belakang gapura itu langsung pantai, langsung laut selatan. Langsung laut selatan. Memang sih kalau kita lihat dari petanya kan emang Gunung Salak kan Bogor ya. Bogor turun ke bawah Sukabumi, emang itu kan selatan ya, laut selatan kan emang. Iya. Emang wilayahnya sampai ke sana, kita ambil ke arah timur kan sampai ke Jogja itu. Iya. Benar. Dan di Salak pun memang ada gitu. Tapi mungkin dia kalau gue bilangnya ibu muda lah. Oh, ibu muda, iya. mami muda. Mami. Kalau yang di lautnya mami tua. Iya, yang di lautnya ibu ya kan, yang di situnya mami. Gitu. Jadi memang ada hubungannya kayaknya ya, memang ya. Ada. Kemungkinan besar. Nah, apa itu ya? Itu masih jadi misteri ya. Yes. Biarkan yang misteri dijadikan misteri lah ya. Gitu. Kalau emang misalkan emang boleh dikuak, boleh dikasih tahu sama mereka, toh nanti juga akan dikasih tahu juga ya sama kita ya. Nanti kita juga kalau emang diperkenankan untuk diceritakan juga nanti kita akan ceritakan. Yes. Nah, kalau untuk saat ini sih belum ya. Gitu. Untuk saat ini belum diperbolehkan untuk cerita. Tapi kalau ditanyanya dari Gunung Salak sama menyangkut ibu, ada ya. Emang jalurnya ada ya. Jalurnya ada. Oke, itu seru juga ya pengalamannya. Jadi saya jadi tertarik nih ke Gunung Salak nih ya. Ayo nih, kapan nih kita Gunung Salak nih ya? Tapi sebelum ke Salak itu dulu lah, mampir ke mana namanya, Kebun Raya Bogor. Iya, ziarah dulu ke situ. Makam ya kan? Ratu siapa kalau nggak Galuh ya apa? Iya, Ratu Galuh kalau nggak salah ya, Bogor. Iya. Saya juga sering lihat salah satu teman saya tuh yang dia artis juga sering ziarah ke sana, sering update story situ kan. Ini cuman ya oke, coba kita akan coba ya. Kalau nanti kita coba cari waktu, kita coba ziarah ke Ratu Galuh dan sebagainya. Karena gini Mbak Alias, kayaknya soalnya aneh, kayaknya beda jalur sama mereka. Tapi kan kalau untuk ziarah kan 21 jalur loh. Cuma maksudnya aneh kan beda jalur, beda aliran gitu, kayaknya sih beda sanad ya. Cuman ya bolehlah kita silaturahmi ke mereka juga. Apalagi kalau mau ke Salak, kan sebelum naik ya di bawahnya dulu dong. Iya kan? Benar. Oke, tadi seru banget ceritanya tentang Gunung Salak. Jadi apa sih sebenarnya rahasia hubungan antara Gunung Salak dengan Pantai Selatan? Nah, silakan komentar di bawah ya. Kalian bisa menerka-nerka, kalian punya opini apa, kita terima. Apapun opini kalian, mungkin kalian pun juga punya cerita tersendiri mengenai Gunung Salak, hubungan Gunung Salak dengan Pantai Selatan, komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat nonton channel YouTube-nya Spiritual Journey ya, ketiknya Spiritual Journey, di situ juga banyak cerita-cerita. Ada saya juga lo di situ tonton ya. Yoi. Oke, sampai di sini dulu ya cerita tentang sama Mbak Alia tentang perjalanan dia ke Gunung Salak. Ya, jangan lupa untuk nonton terus channel YouTube kita Sukma Wijaya Likma. Dan syukur kasiron, terima kasih semua buat teman-teman yang sudah menonton video-video kita, terutama video kali ini. Saya doakan buat teman-teman yang menonton rezeki yang diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dikabulkan hajat-hajatnya, diampuni segala dosa-dosanya. Bagi yang yang tidak skip iklan, saya doakan 100%. Bagi yang skip iklan, saya doakan cuma setengah. Yang nggak nonton berarti nggak dapat doanya. Oke, sampai di sini dulu. See you, bye bye.
jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.